Shalom, saya Vini Yurita Misa. Dalam video saya ini saya mengambil tema sejarah gereja kuno, di mana di dalamnya saya akan membahas gereja pada abad pertama yang biasa disebut gereja pada zaman rasul-rasul atau Apostolic Age. Hal ini dimulai dari hari Pentakosta setelah kenaikan Tuhan Yesus sampai pada kematian rasul terakhir, yaitu Rasul Yohanes. Periode apostolik ini berlangsung kurang lebih 70 tahun, dari kira-kira tahun 30 sampai 100 Masehi. Tempat berlangsungnya adalah di tanah Palestina dan secara bertahap meluas ke daerah Syria, Asia Minor, Yunani, dan Italia, dengan gereja yang pusat terdapat di kota Yerusalem, Antioquia, dan Roma. Perkembangan gereja ini merupakan hasil perjuangan para rasul yang diwakili oleh Rasul Petrus yang banyak mempertobatkan orang-orang Yahudi, dan Rasul Paulus yang banyak mempertobatkan orang-orang non-Yahudi. Rasul-rasul lain pun tentu saja turut berbagian dalam memberitakan Injil Yesus Kristus di seluruh dunia. Namun di tengah-tengah kisah perkembangan gereja mula-mula ini, ada beberapa hal yang disayangkan terjadi, seperti perpecahan di dalam gereja di Korintus. Hal ini terjadi karena adanya beberapa orang yang mengagung-agungkan orang-orang yang memberitakan Injil dan melayani jemaat di sana, sehingga muncul golongan-golongan di antara jemaat. Selain itu, gereja juga mengalami serangan dari ajaran-ajaran sesat yang menyusup di dalam gereja. Paulus dan Yohanes adalah rasul yang dengan sangat jelas berjuang melawan ajaran sesat ini. Paulus mencatat hal ini di dalam suratnya kepada jemaat Galatia, yang mencampur adukan Injil Yesus Kristus dengan tradisi Yahudi. Sedangkan Rasul Yohanes berperang melawan ajaran Gnostik yang mulai muncul di akhir abad pertama. Selain itu, gereja juga mengalami penolakan dari agama-agama lain yang sudah ada pada zaman itu. Namun, satu tantangan yang sangat berpengaruh terhadap gereja adalah tekanan dan penganiayaan dari politik. Di dalam kisah para rasul, kita melihat bahwa para rasul seringkali diadili secara tidak adil, dihukum penjara, cambuk, dan sebagainya. Dicatat mulai dari pasal 5 bahwa para pemimpin agama Yahudi merasa iri dengan perkembangan kekristenan saat itu dan akhirnya memasukkan rasul-rasul ke penjara. Ini diperkirakan terjadi pada tahun 30-40 Masehi. Dimulai dari periode inilah penganiayaan kepada gereja mula-mula banyak sekali terjadi. Para rasul adalah sekelompok orang Kristen yang mengalami penganiayaan terlebih dahulu. Kira-kira 10 tahun kemudian barulah dimulai penganiayaan terhadap jemaat Kristen. Mari kita melihat hal ini dengan lebih mendetail. Penganiayaan terhadap para pengikut Yesus diawali dengan pembunuhan Stefanus yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 7. Ia memberitakan Injil kepada orang Yahudi dan dituduh mengajarkan ajaran sesat, sehingga ia dibawa ke hadapan imam besar dan dihakimi. Setelah memberikan pembelaan diri berupa pesan Injil Yesus Kristus, para pemimpin agama Yahudi merasa tertusuk hatinya dan akhirnya menjatuhkan kepadanya hukuman mati dengan cara diranjam dengan batu. Menurut cerita yang diturunkan melalui tradisi dari mulut ke mulut, pada saat itu Stefanus dibawa keluar kota, dimasukkan ke dalam lubang yang sudah digali di tanah, dan kepalanya dibiarkan di atas lubang tersebut, dan ia diranjam dengan batu sampai mati. Hal ini terjadi 8 tahun setelah Kristus disalibkan, kurang lebih 35 tahun Masehi. Ia adalah martir pertama yang dengan berani terus bersaksi mengenai Injil. Setelah kematian Stefanus inilah orang-orang Yahudi menganiaya jemaat Kristen yang ada di Yerusalem dan menyebabkan banyak dari jemaat tersebut tersebar ke Yudea dan Samaria dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 11. Setelah Stefanus, Rasul Yakobus anak Zebedeus dicatat menjadi martir pada zaman pemerintahan Raja Herodes Agripa I di sekitar tahun 44 Masehi. Ia adalah rasul pertama yang menjadi martir dan ia mati dipenggal kepalanya bersama dengan seorang yang menangkapnya. Orang ini melihat keberanian Rasul Yakobus berjalan ke tempat eksekusi dan mendengarkan Injil yang diberitakan oleh Rasul Yakobus, sehingga ia bertobat dan akhirnya mati dipenggal bersama dengan Rasul Yakobus.
Pada saat yang sama dari 27 diaken yaitu Timon dan Parmenas dari Filipi dan Makedonia juga mati dibunuh oleh karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. 10 tahun kemudian, kurang lebih 54 tahun Masehi, Filipus pun mati martir setelah dipenjara dan dicambuk. Ia meminta disalibkan terbalik karena ia merasa tidak layak disalibkan seperti Tuhan Yesus. Akhirnya ia disalibkan di Hierapolis, Frigia. Rasul Thomas dicatat kemungkinan pergi ke India dan mendirikan jemaat di sana. Dari pencatatan sejarah, ia dihukum mati oleh penduduk lokal sekitar pertengahan abad pertama. Orang kafir menjadi marah dan menusuk Rasul Thomas dengan tombak dan melemparkannya ke dalam nyala api oven. Bersamaan dengan itu, Rasul Matius yang pergi ke Ethiopia pun juga mati martir. Rasul Matius dihukum mati setelah melayani kurang lebih 5 tahun dengan badannya direbahkan ke tanah dan akhirnya dipancung kepalanya di kota Nabada atau Nadayar sekitar 60 tahun Masehi. Lalu Yakobus, adik Tuhan Yesus yang menulis surat Yakobus, dicatat mati martir pada tahun 66 Masehi. Setelah imam besar Amanus menghakimi Yakobus, ia menjatuhkan hukuman mati, namun pencatatan sejarah menyatakan cara kematiannya kurang jelas. Ada yang mencatat bahwa ia diranjam batu hingga mati, ada juga yang mengatakan bahwa ia dilempar dari menara Bait Allah namun masih belum juga mati, sehingga akhirnya dipukul kepalanya dengan pentung besi. Rasul Andreas, saudara Petrus yang pergi mengabarkan Injil ke daerah Asia Minor, mati martir di Edesa dengan cara disalibkan pada kayu salib yang berbentuk X yang kemudian dikenal dengan salib Santo Andreas. Markus dicatat mati martir ketika ia berbicara menentang perayaan Serapis orang Alexandria. Dan menurut tradisi ia mati dengan cara diseret sampai tubuhnya terkoyak-koyak. Rasul Petrus dicatat mati martir di Roma pada zaman Nero dengan cara salib terbalik, sama halnya dengan Filipus. Kisah ini dapat dilihat juga dalam film Quo Vadis. Rasul Paulus yang sudah dipenjara berkali-kali akhirnya dijatuhi hukuman mati dengan tuduhan melawan kaisar. Ia dibawa ke tiang eksekusi dan dipancung kepalanya pada tahun 66 Masehi. Tepat 4 tahun sebelum Yerusalem jatuh dan Bait Allah dihancurkan. Yudas, saudara Tuhan Yesus, juga mati martir dengan cara disalibkan di desa Mesopotamia sekitar tahun 72 Masehi. Bartolomeus dicatat pergi berkhotbah di beberapa negara di Asia. Kemudian ia dikatakan menerjemahkan Injil Matius ke dalam bahasa India Timur dan mengajarkannya di sana. Musuh-musuhnya dengan kejam memukuli dia dan akhirnya ia mati disalibkan. Lukas yang setia mengikuti Rasul Paulus dalam perjalanan misinya, pergi memberitakan Injil setelah Paulus dijatuhi hukuman mati. Dicatat bahwa ia melayani Tuhan tanpa gangguan karena ia tidak memiliki istri atau anak. Dan pada saat berusia 84 tahun ia jatuh tertidur di Boeotia, penuh dengan Roh Kudus. Tetapi ada catatan lain yang mengatakan bahwa ia pergi ke Yunani dan memberitakan Injil di sana. Ia mati martir dengan cara digantung pada pohon zaitun di Athena pada tahun 93 Masehi. Penganiayaan terhadap gereja bukan hanya terjadi kepada para rasul, tetapi juga kepada jemaat awam, mulai dari jemaat di Yerusalem seperti yang dicatat di Kisah Para Rasul 8 ayat 1. Sampai pada penganiayaan yang terjadi di bawah pemerintahan Nero, jemaat di Yerusalem mendapatkan penyesahan yang tidak habis-habis oleh para pemimpin agama Yahudi. Memang tidak banyak catatan yang menjelaskan mengenai hal ini dengan jelas. Namun penganiayaan yang terhadap jemaat Kristen sangat jelas dicatat dalam zaman pemerintahan Nero. Ia menganiaya orang-orang Kristen dengan sangat kejam. Bahkan dikatakan bahwa Nero adalah orang gila yang diilhami imajinasi iblis yang menganiaya orang Kristen. Ketika kota Roma dilalap api yang dinyalakan oleh Nero sendiri, orang-orang di kota itu mempersilahkan Nero sebagai pelaku pembakaran tersebut. Tetapi Nero malah mempersilahkan sekelompok orang-orang Kristen di kota Roma, sehingga kemarahan orang Roma ditimpakan kepada orang Kristen yang pada waktu itu sudah dikatui oleh Nero bahwa mereka pasti tidak bisa apa-apa. Orang-orang Kristen disalibkan untuk mengajukan penganiayaan kepada Kristus yang juga mati disalib. Bahkan banyak yang disiksa dengan cara-cara dijahit kepada kulit binatang buas dan dirobek-robek oleh anjing ganas.
Lalu orang Kristen diberikan pakaian yang sudah dibalut lilin dan kemudian diikat pada tiang Niki Nero, serta dibakar untuk menjadikan obor penerang dalam pesta yang Nero adakan. Kadang mereka diikat dan dibakar untuk menjadikan lampu penerang pada jalan-jalan di kota Roma. Demikian sejarah singkat penganiayaan yang dialami gereja pada abad pertama. Shalom dan terima kasih.